Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, pelajaran kita pada hari ini, pagi hari ini yaitu bab 6, beriman kepada kitab-kitab Allah. Diperhatikan ya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa taala juga ada yang berupa syahifah, lembaran yang tertulis firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Yang pertama ada kitab Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. 3. Kitab Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang-orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa. Di sini ada cara-cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Anak-anak bisa baca sendiri ya. Ada 4. Kemudian ada cara beriman kepada kitab-kitab suci Al-Quran. Yang pertama, kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang B, kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. C. Kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. D. Kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai
akhir zaman. Dan ada E, F, dan G ya. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian, Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Ibu Tifa ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.